Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi dan pengukuran risiko. Perkenalkan, saya Dewi Nopianti Putri dari kelas Manajemen 22K. Pendahuluan, jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Nah, jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Jadi, pernyataan tersebut menekankan pentingnya identifikasi dan pengukuran risiko dalam manajemen. Jika risiko tidak dapat diidentifikasi, maka kita tidak tahu apa yang harus diwaspadai. Tanpa pengukuran juga, kita tidak bisa menilai dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Akibatnya, manajemen tidak dapat membuat strategi yang efektif untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut, yang berarti risiko tidak bisa dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, identifikasi dan pengukuran risiko ini adalah langkah awal yang penting dalam proses manajemen risiko yang efektif. Identifikasi risiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada dua langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Jadi, setelah risiko teridentifikasi, karakteristiknya bisa dipelajari seperti jenis risikonya, ada risiko keuangan, risiko operasional ataupun pasar, dan apa penyebabnya. Yang kedua, mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Nah, di sini ada gambar mengenai siklus manajemen risiko atau mapping risiko yang menggambarkan proses manajemen risiko dalam siklus berkelanjutan. Yang pertama adalah identifikasi. Pada tahap ini adalah awal dari proses organisasi mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Ini bisa mencakup segala jenis risiko mulai dari operasional hingga keuangan. Yang kedua adalah memahami. Jadi tahap ini adalah proses di mana kita untuk memahami lingkungan dan konteks yang ada. Di sini organisasi menjadi untuk mengenali elemen-elemen internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi risiko. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi setelah risiko diidentifikasi, dipahami, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya. Tahap evaluasi ini membantu menentukan seberapa besar risiko tersebut dan apa saja konsekuensinya. Lalu selanjutnya adalah prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Risiko dengan dampak dan probabilitas tertinggi biasanya menjadi prioritas utama. Yang kelima adalah kelola. Setelah menetapkan prioritas, organisasi mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko. Pengelolaan ini dalam bentuk mitigasi, penerimaan risiko, atau transfer risiko. Nah, yang terakhir adalah revisi. Tahap ini melibatkan peninjauan ulang terhadap proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan efektif serta untuk mengidentifikasi potensi risiko baru. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk proses mapping risiko atau siklus manajemen risiko ini dimulai dari tahap identifikasi, kemudian mempelajari karakteristik risiko, dilanjutkan dengan tahap evaluasi, lalu prioritasisasi risiko untuk mengetahui risiko yang paling relevan dan probabilitas yang besar. Barulah dapat dijalankan pengelolaan risiko dan diakhiri dengan revisi. Nah, di sini ada analisis sekuen risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan memahami rangkaian kejadian yang berpotensi terjadi ketika suatu risiko muncul, serta bagaimana risiko tersebut dapat memicu risiko lain secara berurutan. Nah, di sini ada bagan analisis sekuen risiko yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, pada bagan tersebut menunjukkan pertama ada sumber risiko, yaitu api. Nah, api ini bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor risiko atau risk factor yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat terjadinya risiko. Jadi kondisi yang menaikkan kemungkinan kerugian. Risk factor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Nah, situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar.
Nah, maka gedung memiliki exposure terhadap risiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak diinginkan, maka gudang yang bisa terbakar akan mengalami kebakaran. Nah, kebakaran ini yang mengakibatkan kerugian. Nah, jadi berdasarkan bagan tersebut, setelah dilakukan analisis sekuen risiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan itu tidak muncul. Nah, contohnya api di sini tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu akan membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghindari risk factor. Misalnya dengan menjauhkan minyak dari kompor. Nah, alternatif lain kita bisa mengganti kompor listrik yang tidak perlu menggunakan minyak tanah, atau alternatif lain antisipasi dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api seperti itu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Nah, bagi pengelola risiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Nah, di sini ada 6 sumber-sumber risiko di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Contohnya adalah bangunan tua yang akan runtuh, lalu sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, atau pengrusakan vandalisme. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Contohnya adalah kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, pemogokan pegawai, lalu juga pencurian ataupun perampokan. Lalu yang ketiga adalah lingkungan politik. Nah, contohnya adalah perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, lalu ada juga konflik antar negara. Yang keempat adalah lingkungan legal. Contohnya adalah gugatan karena gagal memahami peraturan. Yang kelima adalah lingkungan operasional. Contohnya adalah kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Itu contohnya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Contohnya adalah kelesuan ekonomi atau resesi, lalu inflasi yang tidak terkendali. Itu contoh lingkungan ekonomi. Nah, jadi dengan mengamati sumber risiko tersebut, maka kita bisa memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Nah, berikut adalah alternatif kategori sumber risiko. Yang pertama ada konsumen. Keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan sebuah organisasi, maka konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Itu termasuk salah satu risiko pada konsumen. Yang kedua adalah supplier. Pasokan dari supplier tidak tepat waktu atau terlambat atau spesifikasi berbeda. Itu akan menjadi risiko bagi organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah pesaing. Pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kategori sumber risiko dari regulator, yaitu perusahaan gagal memahami peraturan atau perundang-undangan. Nah, di sini ada teknik lain pendukung identifikasi risiko. Yang pertama, ada metode laporan keuangan. B. Menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. C. Analisis kontrak. D. Catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Dan E. Survei atau wawancara terhadap manajer. Yang pertama adalah metode laporan keuangan. Untuk mengidentifikasi risiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan, kemudian dianalisis risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh risikonya yang pertama ada penyelewengan kas, gagal bayar hutang, meningkatkan suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset, dan juga lain-lain. Yang kedua, analisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai dengan risiko tertentu, misal risiko dari proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input, proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Nah, dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, maupun lain-lain. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya risiko. Kemudian mengidentifikasi sumber risiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Selanjutnya, analisis kontrak. Analisis kontrak ini bertujuan melihat risiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Risiko ini berkaitan dengan risiko hukum. Spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan risiko seperti risiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Nah, untuk meminimalisir risiko hukum
hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Lalu di sini ada catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Nah, ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu tinggi atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terjadi penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Yang terakhir adalah survei atau wawancara. Jadi manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Lalu bagaimana sih mengukur risiko? Nah, jadi setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, maka manajer risiko bisa melihat tinggi, rendah, dan besar kecilnya risiko yang dihadapi, dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran risiko, maka bisa dilakukan prioritisasi risiko yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung dari karakter risiko. Contohnya, risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, sehingga pengukurannya pun pasti berbeda. Nah, di sini ada tabel pengukuran untuk beberapa risiko. Terdapat 7 tipe risiko. Yang pertama adalah risiko pasar. Definisinya adalah harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya adalah value at risk. Ada juga stress testing. Yang kedua adalah risiko kredit. Konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada perusahaan. Lalu teknik pengukurannya ada credit rating dan juga credit metric. Lalu yang ketiga adalah tipe risiko perubahan tingkat bunga. Definisinya adalah tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Nah, teknik pengukurannya adalah metode pengukuran jangka waktu durasi. Yang keempat adalah risiko operasional, yaitu kerugian yang terjadi melalui operasional perusahaan, produk gagal ataupun mesin rusak. Nah, teknik pengukurannya adalah matriks frekuensi kerugian. Lalu yang kelima adalah risiko kematian. Adalah manusia mengalami kematian dini atau lebih cepat dari usia kematian wajar. Teknik pengukurannya adalah probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Yang keenam adalah risiko kesehatan, yaitu manusia terkena penyakit tertentu. Nah, teknik pengukurannya adalah probabilitas terkena penyakit. Lalu yang terakhir adalah risiko teknologi, yaitu definisinya perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Nah, teknik pengukurannya adalah analisis skenario. Jadi dari tabel tersebut menunjukkan tipe risiko yang berbeda yang menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda. Tingkat pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya dari mulai yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi sampai pada stress testing yang lebih rumit. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu proses identifikasi dan pengukuran risiko merupakan pondasi dalam memastikan manajemen risiko yang efektif sehingga organisasi dapat mencegah atau memitigasi potensi kerugian. Dengan memahami sumber risiko dan dampaknya secara tepat, organisasi dapat merancang strategi mitigasi yang proaktif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.